Aturan publishing apps. Karena kita menggunakan platform ini, maka kita perlu tahu aturan-aturannya. Aturan pertama, pastikan logo tidak berubah lagi. Ya, logo itu biasanya nggak berubah ya, jarang-jarang berubah. Saya kasih contoh di mana logo itu berada. Nah, ini logonya ya, yang dimaksud. Logo ini yang akan dikirimkan ke Apple. Yang besarnya itu 1024 kali 1024. Pastikan ini tidak berubah karena ketika kita merubah logo, maka pihak platform ini akan mereview ulang. Mereka mengistilahkannya adalah republishing. Sama juga dengan kasusnya untuk home screen atau background. Ini gambarnya di sini, home screen. Nah, home screen ini juga jangan dirubah kalau sudah dipublish. Kalau kita rubah, maka ada konsekuensi biaya yang dikeluarkan. Jadi cukup besar biayanya, bisa sampai dengan 250 US. Jadi pastikan pelanggan kita ngerti, pelanggan kita tidak seenaknya ganti-ganti desain. Itu kita charge kembali ke pelanggannya kalau itu adalah pelanggan kita. Kalau apps itu untuk kita sendiri, maka kita harus membayarnya ke pemilik platform ini. Saya nggak tahu apa latar belakangnya, mungkin saja akan membuat tim di sana kerja keras lagi untuk mereview apps ini dari awal. Mengapa begitu? Karena sebenarnya pada saat kita publish, itu tidak langsung ke Apple atau Android. Apps kita itu ke pemilik platform, kemudian dia akan review di sana. Setelah di-review oke, baru dipublish ke Apple dan Android. Makanya ada pekerjaan tambahan buat mereka untuk mereview semi manual. Selain mereka auto pakai server, juga melihat secara manual. Di samping itu kita pastikan bahwa kita sudah mengisi data iTunes dan Android dengan benar. Ini contohnya ya, untuk yang iTunes. Kemudian ini contoh untuk yang Android. Description yang ada di sini kita harus buat jelas ya dalam bahasa Inggris. Sini sudah saya siapkan, saya copy paste. You can place order and register a table reservation at La Luna Restaurants apps. Please also find our menu and menus ya. Menus and others photo for your reference. We also give a map for you to drive to our restaurant. Jadi description ini akan tampil pada saat orang mau download. Description ini juga yang dipakai oleh si Apple untuk mereview apakah apps ini layak untuk dipublish atau tidak. Jadi harus jelas. Dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk di sebelah sini kita bisa isi misalnya this app use maps function, register form, and photos gallery. Jadi bisa kita tambahkan fungsi-fungsi apa aja yang ada di dalam app sebagai tambahan informasi untuk si Apple melihat apakah ini layak diterbitkan atau tidak. Nah, bagaimana kalau kita merubah konten? Jadi menurut mereka, selain logo dan home screen, itu dikategorikan sebagai konten. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, kita update, klik update. Di mana klik update-nya? Saya tunjukkan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ketika kita mengupdate isi dari apps ini atau merubah fitur-fitur yang ada di sini, itu nggak masalah, itu termasuk konten namanya. Kita tambah lagi misalnya fitur apapun di sini ya. Ini termasuk konten, bukan hal yang membuat kita di-charge lagi. Ketika kita update konten-konten ini, maka kita harus klik Save Change. Di sini tertulis, press here to submit your last changes, so the app will be updated on the all platforms that you have it published on. Artinya, ketika kamu klik ini,
maka semua konten tadi yang dirubah akan terupdate ke semua apps yang sudah ada di Google dan di Apple Store. Kalau tidak terpaksa, jangan dirubah. Tapi kalau memang harus dirubah, kita sudah tahu konsekuensinya, kita akan di-charge untuk perubahan itu. Baik, terima kasih.